yaitu menyenangkan hati Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, ajari setiap kami untuk kami bisa mengenal hati Tuhan dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap usaha, setiap apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami itu menyukakan hati-Mu dan tidak mendukakan-Mu Tuhan. Ampuni jika selama ini tingkah laku kami, perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, bahkan apapun yang kami kerjakan seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun kami mau terus belajar supaya hidup kami, pribadi lepas pribadi, bisa menyenangkan hati-Mu. Baik di tempat ini yang paling kecil sampai yang paling tua, paling dewasa. Tuhan ajari setiap kami untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Biarlah kami mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran yang akan menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran, yang akan membuat kami semakin mengalami kesempurnaan di dalam Engkau. Dan beri kami telinga seorang murid, hati yang mau dibentuk, pribadi yang mau berubah, agar hidup kami tidak pernah sama lagi setelah kami mendengar firman Tuhan. Sebab firman tidak ada yang sia-sia, namun firman bekerja seperti yang Bapa mau. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Saya berharap sekalipun jumlah kita tidak seperti biasanya, namun semangat kita dalam beribadah itu tetap sama. Amin. Semangat kita itu tetap sama. Apalagi hari ini sebenarnya kita sedang memperingati hari kemerdekaan, di mana bangsa kita sedang merdeka dan kita pun juga harus merdeka. Amin. Dan yang memerdekakan kita adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua untuk belajar tentang yang namanya kesetiaan. Bahwa ternyata waktu saudara dan saya, kita semua setia dengan Tuhan. Kesetiaan yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara, adik-adik lakukan bersama dengan Tuhan, itu semua diperhitungkan Tuhan. Sekalipun di mata manusia yang saudara kerjakan itu hal kecil saja, tapi di hadapan Tuhan hal kecil itu akan menjadi sesuatu hal yang besar yang membawa kebaikan buat saudara dan saya. Kita buka Alkitab kita mau sama-sama belajar dari kisah pelayan-pelayan waktu ada perkawinan di Kana. Kita buka Yohanes 2 ayat 7, 8, 9, dan 10. Sampai ayat yang 10 aja. Sudah ketemu? Yohanes 2 ayat 7 sampai 10. Begini firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Katakan amin. Amin. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang perkawinan di Kana, di mana di dalam tradisi orang Yahudi, orang Israel, kalau ada perkawinan itu yang disuguhkan anggur, bukan daging babi. Kalau di sini yang disuguhkan daging babi, ya kan? Daging babi, nasi, semua makanan. Tapi di Israel pada waktu itu, tradisi orang Yahudi, yang disuguhkan sama tamu itu anggur. Saking banyaknya tamu, ternyata perkawinan itu mengalami yang namanya kehabisan anggur. Anggurnya habis. Sehingga tamu belum puas minum, belum puas menikmati anggur.
tapi anggurnya sudah habis. Maria, ibu Yesus, datang sama Yesus karena Yesus waktu itu datang juga di pesta. Maria ngomong sama Yesus. Dia ngomong begini. Kita baca ayat 1 sampai 3 dulu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Ngomongnya sama siapa? Sama Yesus. Maria ngomong sama Yesus. Maria lagi. Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Maria sedang minta sama Yesus untuk melakukan sesuatu. Nah, ini seringkali orang menafsirkannya seperti itu. Supaya apa? Supaya ada mukjizat terjadi. Yesus sedang mendengar keluhannya si Maria bahwa anggurnya sudah habis. Kemudian Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Setelah beberapa waktu, kemudian Yesus memanggil pelayan-pelayan yang ada di perkawinan itu. Yesus ngomong sama pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Diisi dengan apa? Air, bukan anggur. Tapi diisi dengan air biasa, bukan anggur. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pelayan-pelayan ini mengisi sampai penuh. Kemudian yang aneh, Yesus itu nyuruh pelayan ini supaya mengambil air dari tempayan itu, diberikan kepada pemimpin pesta. Pertanyaan saya, yang diberikan sama pemimpin pesta oleh pelayan itu apa? Air atau anggur? Halo? Air atau anggur? Yang diberikan. Pelayan itu sedang mengisi tempayan dengan air, bukan anggur. Kemudian Yesus ngomong, sendoklah itu berikan kepada pemimpin pesta. Pertanyaannya, yang diberikan kepada pemimpin pesta itu air atau anggur? Yang disendok air atau anggur? Air. Pelayan itu menyendok air, bukan menyendok anggur. Tiba-tiba Yesus ngomong, berikan kepada pemimpin pesta. Kira-kira kalau yang diberikan itu waktu diterima pemimpin pesta masih berupa air, pelayannya kena marah enggak? Kena marah dong. Bisa-bisa dipecat. Enggak dipakai lagi jadi pelayan. Resikonya terlalu besar. Bahkan kemungkinan bisa dihukum. Tapi pelayan itu setia melakukan perkataan Yesus. Dia tetap mengambil air itu, diberikan kepada pemimpin pesta, dan disitulah terjadi yang namanya mukjizat. Disitulah terjadi yang namanya mukjizat. Air berubah menjadi anggur. Air berubah menjadi anggur. Resikonya besar, tapi kesetiaannya menghasilkan sesuatu yang besar yang mendatangkan kebaikan. Amin. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, sekitar 7 tahunan yang lalu, waktu kita pelayanan di tempat ini, saya cuma melihatnya keluarga Pak Aldi aja yang ikut jadi orang Kristen. Setiap minggu kita ibadah dengan setia walaupun cuma 2-3 orang. Terus kerjakan. Dan kesetiaan itu akhirnya membuahkan hasil. Hampir semua orang di sini sekarang jadi Kristen. Hal yang sama
yang pelayan lakukan. Dia ikuti kata Yesus dengan setia dan akhirnya mujizat terjadi. Saya percaya kesetiaan Pak Aldi dan Mama pada waktu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin keluarga ini tidak mengerti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Tapi itu diperhitungkan oleh Tuhan sehingga keselamatan terjadi di kampung ini. Amin. Dan saya juga mau berkata begini, mungkin adik-adik sekarang belum bisa melihat hal baik di dalam kesetiaan kalian rajin beribadah itu apa. Tapi percayalah, di waktunya nanti kalian akan melihat, kalian akan menjadi orang-orang besar, akan jadi orang-orang hebat yang tidak pernah kalian pikirkan. Bahkan mungkin keluarga kalian tidak pernah memikirkannya. Ada banyak perubahan di waktu orang itu setia dengan Tuhan. Bayangin, air sama anggur mana lebih berharga? Anggur. Harganya lebih mahal mana? Anggur. Air itu satu botol aqua begitu, itu harganya mungkin 10.000. Kalau anggur satu botol itu harganya ratusan ribu. Saya mau bilang gini, mungkin saat ini kamu orang biasa, tapi waktu engkau menjadi terus setia dengan Tuhan, engkau akan jadi orang luar biasa. Mungkin nilaimu sekarang biasa-biasa aja, tapi waktu kamu bisa taat dan setia, kamu akan jadi pribadi yang nilainya sangat berharga, nilainya sangat tinggi, sehingga tidak seorang pun bisa merendahkanmu. Kayaknya nggak mungkin, nggak mungkin di mata manusia. Tapi di mata Tuhan sangat mungkin. Air berubah menjadi anggur itu tidak mungkin di mata manusia. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Saya mendengar satu cerita, kisah air berubah menjadi anggur itu juga pernah terjadi di NTT. Artinya mujizat Tuhan itu masih ada. Amin. Air berubah jadi anggur yang orang NTT nih. Ada yang tahu di mana terjadi? Di NTT? Ayo. Ada yang tahu? Di NTT pernah terjadi. Air berubah jadi anggur. Di mana? Soe. Sampai sekarang masih ada monumennya. Air berubah jadi anggur. Ini beneran di NTT terjadi. Makanya kalau kita setia dengan Tuhan, hal yang sama akan terjadi sama kita. Amin. Akan terjadi sama kita. Sehingga orang-orang tadi dikatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu tahu. Waktu engkau jadi orang besar, waktu engkau jadi orang hebat karena kesetiaanmu, waktu engkau memetik buah kesetiaanmu, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi kamu tahu. Amin. Kamu tahu bahwa apa yang kamu dapatkan hari ini itu hasil dari kesetiaanmu bersama dengan Tuhan. Siapa yang pernah berpikir bahwa di kampung ini akan ada gereja seperti ini? Gak pernah terpikirkan. Coba kalau saya bertanya sama Pak Aldi, pernah gak terpikir waktu Pak Aldi pertama jadi Kristen, membayangkan di sini ada gereja? Tidak mungkin. Saya percaya dulu mikirnya gak mungkin, pasti cuma saya toh yang mau jadi Kristen, yang lain gak mau kan itu. Tapi karena kesetiaan itu Tuhan membuat di sini ada yang namanya gereja. Dan jemaatnya bukan satu kakak, bukan satu keluarga, tapi beberapa keluarga. Inilah kesetiaan itu.
Ini buahnya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya percaya semakin kita setia, kita akan melihat terobosan besar terjadi bukan hanya dalam pribadi manusianya, tapi juga di desanya. Terobosan itu akan terus terjadi, perubahan akan terjadi, perkembangan akan terjadi. Percayalah bahwa di mana ada Tuhan, di situ ada kesejahteraan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kesejahteraan. Semakin engkau mendekat dengan Tuhan, semakin ada kesejahteraan yang akan engkau dapatkan. Ini janji Tuhan dan bukan janji manusia. Kalau janji manusia bisa tidak terjadi, tapi janji Tuhan akan selalu ditepati. Saya berdoa firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa memberi pengertian kepada kita dan mendorong diri saudara dan saya untuk semakin setia dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa dengan kesetiaan saudara akan semakin banyak orang yang mengalami keselamatan dan akan banyak orang yang diberkati lewat hidup saudara.